Bang Apian mah nggak pernah debat, dia mah memfasilitasi kayak Bang Jo. Nah, Ya kan? tahu. Kan saya bilang, saya kalau nggak paham, saya nggak mau bohong. Oh, saya tahu ini enggak. Ya udah kalau gitu komunikasi Kang Afian sama Kang Jul dirapetin lagi lah biar seru. Iya, di dua itu diituin biar seru juga betul. Kami nggak segan, Kang Afian, kami nggak segan masuk ke Zoom kalian loh. Cuman dalam artian aturan mainnya ditetapkan. Jangan ngomong dikit di video, jangan di mute itu yang bikin kita kadang-kadang. Si Slayer pernah nih, tahu nih. Nah, Slayer. Dulu ada peraturannya kan, kalau moderatorin. Nah itu sekarang udah kagak pernah dipakai, gue bingung tuh. Kan, kemarin saya masuk ke Zoom ini loh, Zoom siapa, ada si EKS, ada Kang Bagas gitu kan. Awalnya baru sejam pertama saya masuk tempat dia, anak nyaman gitu kan. Oke, saya diterima, karena saya sendirian waktu itu. Saya pikir ada perubahan nih gitu kan. Pas saya pindah lagi ke Zoom inti saya, ke Julfikar, Sirion masuk, itu Sirion muka-muka karuan kan. Baru 1 jam loh, belum bahkan ya, saya jam 7 pamit. Sirion lagi gitu. Iya betul, coba itu di inilah. Jadi kita maaf ya, kadang-kadang juga saya nggak bisa menyalahkan juga kan, orang-orang punya sikap masing-masing, memang hak mereka sih. Cuman kan mungkin Kang Antum sebagai pemimpinnya lah, diarahkan gitu biar nyaman. Itu maksud saya. Buat gue pribadi tuh gini ya, yang mendingan Ferguson daripada Derion. Kenapa? Kalau Ferguson tuh konsisten. Dia tantrum setiap saat. Iya, setuju. Kalau Derion enggak, Derion tuh kadang normal. Edan Eling kan. Tiba-tiba tantrum, waduh susah jadi. Edan Eling gak saya katakan Kang, Edan Eling bener. Kayak disuntik langsung acang. Memang udah gitu. Laku. Yang mana ini? Oh iya, sorry, salah ambil aku. Kalau diundang ke AWF lagi mau nggak baru? Tapi jangan pakai honor. Mana nih? Live di Zoom siapa lagi? Oke, sudah. Nanti biar cepat terkenal apa kalian nih, YouTube kalian ini masih 19 orang yang nonton, kasihan kali. Halo? Iya. Udah siap? Sudah. Ya, aku sering salah sih. Alhamdulillah udah bangun. Kita 15 menit aja baru dia. Iya. Alhamdulillah udah bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah siap nih? Iya, kita sore ini ada Pak Rudi lagi kedatangan. Pak Rudi, sang debator yang sudah terkenal di mana-mana begitu. Tentu diskusi dengan Andi Slebes yang hanya sebagai pengagas buku Tatang Sutarman. Tentu pemirsa atau para netizen menunggu hanya membutuhkan waktu 15 menit saja, Pak Rudi, 15 menit saja. Kita bahas itu tadi sesuai perjanjiannya bahwa apakah yang diajarkan Yesus selama 3 tahun mengajar, apakah perjanjian lama atau perjanjian baru? Silakan Pak Rudi memulai, nanti saya tanggapi sesudah itu. 15 menit aja Pak, silakan Pak Rudi. Ya. Kok di layarku enggak muncul gambar kalian ya? Tunggu loh. Oke. Kalau menurut iman kami, Yesus itu tidak ada lagi mengajarkan PB, mengajarkan PL, nggak ada. Karena semua yang diucapkan dia adalah firman Tuhan. Itulah sebabnya karena di bait Allah, suara saya ada kedengaran ya?
Halo? Kedengaran, Pak. Ah, Bagus, Pak, bagus. ketika di bait Allah itu Yesus bertanya jawab dengan ahli-ahli Taurat, mereka heran. Bagaimana dia tahu tentang Injil Kerajaan Surga itu? Karena Yesus itu kan firman Allah itu sendiri, jadi dia tahulah mengenai hal itu. Nah, setelah itu Yesus mulai mengabarkan Injil lagi. Apakah yang diajarkan Yesus itu PBPL? Tidak ada seperti itu. Tetapi Yesus mengabarkan Injil saja. Ya, PBPL itu hasil mungkin pengumpulan itu kanon lah ya, atau ada sesuatu setelah Yesus datang, artinya di sana adalah sesuatu perjanjian baru terhadap dunia ini, maksudnya begitu ya, atau hukum-hukum baru. Sebenarnya itu bukan hukum baru karena kata Yesus dia datang menggenapi, bukan meniadakan. Contoh, semula Tuhan menciptakan Adam dan Hawa tujuannya apa? Sepasang. Maka Yesus menggenapinya di Matius 19 ayat 6 ya. Apa yang dipersatukan mereka bukan dua lagi melainkan satu. Itu artinya penggenapan. Kira-kira begitu singkatnya. Silakan. Oke, Pak Rudi, makasih penjelasannya. Saya udah nangkep berarti Yesus waktu mengajar selama 3 tahun tidak mempergunakan PL, tidak mempergunakan PB. Tapi maaf Pak Rudi, yang Anda terangkan tadi itu semua ada di PL, yang ada di PB barusan. Sedangkan Anda menjelaskan tentang Yesus. Kemudian pertanyaannya adalah, kalau memang Yesus nggak mempergunakan sesuatu yang diterima dari Bapaknya atau Allah Bapa, artinya tidak ada yang tertulis. Sedangkan menurut Kristen yang saya amati sekarang ini, yang mereka gunakan adalah firman Tuhan. Siapa firman Tuhan itu? Adalah firman dari Yesus, kan begitu. Jadi artinya segala yang di PL, di PB itu adalah firman Yesus. Kalau berpikir jernih sebagai orang yang mau mengerti apa adanya. Tapi Pak Rudi kan menyangkal bahwa PLPB itu bukan ajaran Yesus. Pertanyaan saya, kalau memang PLPB... Sorry. Feedback siapa ini? Iya. Saya tidak pernah mengatakan bahwa itu bukan ajaran. Sebentar Pak, saya belum bertanya Pak. Oh, silakan. Kalau memang PLPB bukan yang diajarkan oleh Yesus, tolong jelaskan Pak, yang mana yang diajarkan Yesus 3 tahun mengajar itu? Silakan Pak Rudi. Saya tidak pernah mengatakan PLPB bukan ajaran Yesus. Itu keliru. Saya mengatakan tidak memakai kitab lagi dia, tetapi semua ucapan itu keluar langsung daripada mulut Yesus. Dan Yesus tidak ada berkata bahwa ini PB, ini PL, bukan begitu. Ya. Tetapi yang terjadi adalah semua firman Tuhan dari zaman dulu sampai zaman Yesus datang diucapkan oleh Yesus. Dan perlu diketahui sampai detik ini pun saudara-saudara muslim tidak mengerti mengenai kehadiran Yesus. Ya kan? Selalu kalian mengira Yesus itu sudah ada sejak Kejadian 1 ayat 1 atau Kejadian 1 ayat 3 itu namanya firman, bukan belum Yesus. Paham ya? Yesus itu mulai ada karena firman menjadi manusia, manusianya itu dinamakan Yesus. Nah, kalau kalian mengatakan firman Allah sudah ada sejak Kejadian 1 ayat 3, betul. Ya. Paham enggak? Pahami dulu siapa Yesus itu. Kenali kalian dulu siapa Yesus itu. Zaman dahulu Tuhan langsung berfirman. Setelah itu Musa di Keulangan 18 ayat mulai 16, 17, 18 dan seterusnya dia bilang, aku tidak sanggup lagi melihat wajahmu Tuhan, tetapi dia tetap ingin bertemu sama Tuhan. Bagaimana caranya? Hanya satu cara, karena Tuhan itu sudah mengatakan di Kejadian 1 ayat 26 bahwa dia serupa dan segambar manusia yang diciptakannya. Maka dia turun ke dalam dunia, firman-Nya, baru belepotannya, firman-Nya yang menjadi manusia, bukan Tuhannya. Kalian sering salah, Tuhan yang kalian bilang menjadi manusia, sehingga dugaan kalian sorga itu kosong. Tuhannya sudah pergi ke dunia, maka terjadilah kudeta di sorga. Mungkin seperti itu. Silakan lagi. Oke Pak Rudi. Oke, ya saya tangkap Pak Rudi. Kan kita kembali aja ke topik Pak, biar 15 menit kelar. Ini kan berbicara apa yang diajarkan Yesus selama hidup. Kan begitu 3 tahun Pak dia kan ngajar ya Pak ya. Pak Rudi ya, kita clearkan dulu nih 3 tahun dia ngajar kurang lebih. Semua orang tahu itu. Pak Rudi mengatakan PL bukan, PB bukan. Kan begitu. Saya seorang guru Pak. Oh guru toh. Mengajar murid saya, dengerin Pak, mengajar murid saya pakai kurikulum Pak. Kalau di luar dari kurikulum, itu saya pasti dipecat Pak. Untuk itu, kalau bisa analogi ini dipakai ke Yesus. Tentu kurikulum itu diterima oleh Bapak yang mengutus dia. Yohanes 17:3 Bapak. Pertanyaan saya, mana itu yang diajarkan Yesus? Tolong Pak dijelaskan kepada kami semua. Silakan Pak.
Tuhan pun berfirman tidak ada PLPB. Tuhan berfirman yang berfirman saja. Manusianya lah yang mengelompokkan itu. Ditulislah itu semua kan. Ini namanya perjanjian lama. Ini namanya perjanjian baru. Mana ada Tuhan berkata, saya berfirman kita mulai ya dari perjanjian lama. Ya, ini kejadian. Tidak ada itu. Demikian juga Yesus. Yesus menyampaikan Injil Kerajaan Sorga. Kalian mungkin sering salah. Kalian kira Injil itu dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Bukan. Kalau bagi kami, kalau dikatakan Injil Kerajaan Sorga itu mulai dari Kejadian sampai pada Pewahyu. Ya. Jadi kalian jangan salah lagi di sini, berkali-kali saya bilang. Nah, apa yang diajarkan Yesus? Yesus mengajarkan Injil Kerajaan Sorga. Apa itu Injil Kerajaan Sorga? Kalian lihatlah apa yang diajarkan Yesus. Yesus mengatakan kembali kepada kasih mula-mula. Yesus mengatakan menggenapi apa yang sudah dimulai oleh Bapa di sorga itu. Apa contohnya? Contoh sederhana. Pada mulanya Tuhan menciptakan Adam dan Hawa satu pasang. Ya, satu pasang. Itu tujuannya agar manusia itu tidak menikah seperti ayam. Jadi satu laki-laki, satu perempuan. Itulah manusia martabatnya. Bukan seperti ayam, satu laki-laki, 4 wanita. Misalnya begitu. Jadi Yesus menggenapinya di Matius 19 ayat 6. Mereka tidak lagi 2, melainkan 1. Itu adalah sudah diucapkan di Kejadian 2. Ya kan? Ayat 23 sekiannya, 24, 25 dan selanjutnya. Nah, itulah yang mau saya contohkan kepada kalian. Jadi tidak ada lagi namanya PLPB dada. Yang semua yang diucapkan Yesus itu adalah kembali kepada kasih mula-mula Tuhan dan kembali kepada penggenapan firman Tuhan. Silakan. Oke, Pak Rudi. Makasih. Penjelasannya Anda panjang juga, tapi yang Anda jelaskan itu ada di PL sama PB loh. Termasuk Anda sebutkan tadi Matius sistem apa itu? Perkawinan begitu ya. Di Yohanes 5:30 Pak, yaitu Yesus nggak berkehendak bebas, Pak. Apa yang dia dengar itu yang dia ajarkan, kan begitu. Ya. Setuju ya, Pak ya? Yesus nggak pernah berkehendak bebas. Yesus Pertanyaan saya, sebentar Pak, saya belum ada pertanyaan. Iya, silakan. Kamu kan tanya, Yesus berkehendak bebas apa enggak? Saya jawab. Iya, silakan. Yesus memiliki kehendak bebas. Sama seperti ketika saya mengumpamakan sang debater di hadapan kalian dengan Yohanes yang asli. Saya manusia terbatas, dan kalian pikir saya Tuhan. Saya hanya mempercontohkan bagaimana seorang manusia pun bisa mengirim citranya. Maka saya mempercontohkan, apalagi Tuhan lebih hebat dari manusia, ya kan? Ketika Tuhan mengutus Yesus ke dalam dunia atau firman-Nya ke dalam dunia menjadi manusia, kan Tuhan sudah mengatakan, dan di situ pun dijelaskan Yohanes 1:1. Firman bersama-sama dengan Allah, maka firman adalah Allah. Ada namanya kebersamaan, ada namanya perpisahan. Kapan kebersamaan? Segala sesuatu yang berbicara tentang kerohanian itu adalah persatuan Tuhan dengan firman dengan Bapa. Tetapi kalau bicara tentang hal-hal duniawi seperti makan, minum dan sebagainya macamnya, itu adalah kehendak bebas duniawi. Silakan. Pak Rudi, kehendak bebas apa yang dilakukan Yesus waktu hidup, Pak? Coba satu aja, Pak, contohnya. Ketika satu kehendak, ya silakan, Pak. Yesus memilih makan ikan goreng, itu kehendak bebas. Oke, baik. Artinya Yesus soal makan saja ya, Pak. Tentang hari kiamat, dia berkehendak bebas apa enggak, Pak? Kok dia nggak tahu gitu? Begini, kamu jangan mengatakan kalau sudah saya jawab, kan kamu minta satu contoh. Kamu harus belajar bagaimana cara berdiskusi. Saya kasih contoh tentang makan ikan. Jangan kamu katakan, oh tentang makan aja ya Pak. Nggak boleh gitu. Karena kamu minta satu contoh, saya beri satu contoh. Maka tidak boleh keluar dari mulutmu tentang makan aja ya Pak. Tidak boleh begitu. Sekarang lebih bagus kamu bertanya bagaimana tentang hari kiamat. Maka saya jelaskan. Ya, silakan, kamu timpali dulu ucapan saya. Kalau kamu berdiskusi harus ada alurnya. Kecuali kita bitel kayak tadi sama si Zulkifli. Kita gontok-gontokan. Ya, silakan Pak, silakan. Sekarang kamu bertanya kepada saya mengenai hari kiamat. Di situ dijelaskan, bukan Yesus tidak tahu katanya. Anak pun tidak tahu. Itulah kehendak Yesus, kehendak bebas Yesus untuk mengatakan dia tidak tahu. Itu kehendak bebas loh. Ya kan? Oh ya. Kalau kehendak yang disetel, Yesus harus mengatakan hari
hari Senin tanggal 12 bulan 4 misalnya tahun 2050 misalnya atau 2500 itu misalnya. Karena Yesus mengatakan seluruh yang kuucapkan itu berasal dari Bapa. Itu namanya kesatuan antara firman dan Bapa. Tetapi kalau kata Yesus saya tidak tahu, itulah kehendak bebas. Dia memilih untuk mengatakan anak pun tidak tahu. Anak ya, bukan Iya. ketuhanannya nggak tahu. Anak, silakan. Apalagi? Oh iya. Oh jadi bukan ketuhanan ya nggak tahu. Anaknya yang nggak tahu begitu. Ya, itu adalah kedagingannya. Ya, oke. Iya, daging memang nggak tahu Pak, karena daging kan buat dikonsumsi Pak. Pertanyaan saya begini kembali Pak, dengerin baik-baik Pak Rudi ya. Slow aja Pak, saya juga diberi kesempatan dong untuk berbicara ya. Saya juga bukan untuk bertanya Pak, saya juga mau menjelaskan kepada teman-teman yang di luar sana bahwa kalau memang kau ingin menjelaskan dengerin dulu Pak. Tunggu, kalau Ya, kau sebentar, ingin Pak. menjelaskan, akulah bertanya kepada kau. Gimana? Aku bertanya Sebentar, sama Pak. kau, kau Sebentar, jelaskan, Pak. aku diam. Oke, kalau begitu saya bertanya aja. Nah, Kalau silakan. memang Yesus tidak tahu hari kiamat, karena itu adalah merupakan kehendak bebas Yesus tidak tahu hari kiamat. Padahal sebenarnya dia tahu kalau menurut Pak Rudi. Apakah boleh dikatakan bahwa Yesus pada waktu itu dia tidak jujur atau dalam kurung berbohong? Mohon maaf Pak Rudi, bagaimana bisa dijelaskan? Oke, saya jelaskan. Definisi kalau kamu bilang berbohong atau tidak jujur, itu tidak juga. Karena Yesus mengatakan anak tidak tahu, bukan dibilangnya bapak tidak tahu. Bukan Yesus mengatakan daging tahu, daging tidak, daging atau Tuhan lah kita bilang, atau yang di dalam diri kan firman dia itu jadi manusia. Yesus tidak pernah mengatakan roh atau Tuhan itu tidak tahu. Tetapi Yesus mengatakan dagingku ini tidak tahu, aku yang sekarang ini tidak tahu katanya. Karena saat itu Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Sehingga manusia satu pun tidak tahu kapan hari kiamat. Itulah maksudnya. Ya kan? Karena Yesus kan bicara anak. Bukan dikatakan Yesus firman tidak tahu atau Tuhan tidak tahu. Enggak ada ucapan Yesus seperti itu. Anak. Oh, oke. Baik, Pak. Oke, udah. Ini Udah, Bang tulis Andi. Sudah, gantian. sebentar, Pak. Saya belum kelar, Pak. Saya minta Saya waktu mau 15 menit sama Pak Rudi. Sebentar, Pak Ustadz. Udah Saya minta 15 waktu menit kan? 15. Belum. Sebentar, lima menit lagi, Pak. Bang Rudi sebentar. Ini karena di sini belum ada co-host, saya mau memperingatkan kepada Bang Rudi, kalau berdialog atau berdebat harus terjadi dialog kedua belah pihak ya, tanya jawab kedua belah pihak. Jadi jangan Bang Rudi mendominasi dan mengatur. Bang Hadi harus dengerin dulu saya. Bang Hadi lagi bicara langsung dipotong. Sementara saat Bang Hadi akan bicara juga dipotong begitu. Jadi harus Terima kasih. Kalau begitu kita pakai timer atau bagaimana ini ya? lebih baik pakai timer kalau menurut Umi. Saya mau Boleh, satu orang 15 menit. Buat, ada berapa menit? Dia ketuhanan. Langsung dialog aja ya. Kurang 7 menit ini. Ya, 7 menit, silakan. Oke ya, Sisa teman-teman 7 menit sabar dulu. Ini biar diselesaikan dulu sama Mas Andi. Karena yang membuat tema tadi Mas Andi. Kita hormati Mas Andi. Kurang 7 menit. 7 menit 29 detik. Ya, Silakan Mas Andi untuk dilanjutkan. Baik. Silakan saja. timer. Oke. Baik, Pak Rudi, saya menghormati Pak Rudi begitu ya. Saya Ya. selalu pakai Bapak. Tolong lain kali jangan pakai si gitu, nggak bagus itu Pak. Nabi Musa Anda panggil si, dirobalah itu Pak. Siapa sih? Kembali ke topik. Kembali ke topik saja bahwa kalau memang Tunggu dulu, Anda mengatakan saya nggak bahwa- pernah bilang dengar- si. Musa saya bilang. Iya, oke. Baik. Oke, kembali ke topik bahwa kalau memang Yesus mengajar tidak memakai PL dan tidak memakai PB, tapi Anda barusan katakan itu adalah ada di PL, ada di PB begitu. Pertanyaan saya, di PL dan di PB itu atau ke PB aja deh. Keempat penulis itu sumbernya mereka menulis dari mana? Kalau bukan yang diajarkan oleh Yesus. Silakan, Pak. Ya, sumber penulis PB itu dari Yesus. Saya tidak ada mengatakan bahwa seperti yang kamu pikirkan. Yesus menyampaikan firman tidak ada berkata, ini dari PL loh, ini dari PB, tidak ada. Mohon diperhatikan kalimat saya. Tetapi Yesus menyampaikan langsung. Semua Injil Kerajaan Surga itu disampaikan Yesus. Nah, para penulis, dikanonisasi, mereka memisahkan PB dan PL. Tetapi Yesus pun mengatakan ini perjanjian baru terhadap daging dan darahnya. Ingat ya? Itu saja yang dibilang dia. Bahwa kalau zaman dahulu
itu harus diganti untuk penebusan dosa itu dengan hewan-hewan sembelihan. Tapi setelah Yesus datang, tidak lagi dengan domba-domba itu, hewan-hewan itu, tetapi dengan Yesus itu sendiri. Oke, Silakan. baik Pak. Oke, jadi begini Pak Rudi ya, ini waktu mendesak. Tolong nyalain, tolong jadi ganggu dulu. Sampai besok kan Saya bisa mengamati Pak Rudi tadi berbicara itu semua yang diajarkan Yesus loh Pak. ya. Tapi Anda mengatakan Yesus itu tidak mempunyai aturan kehendak Bapak yang mengutus dia untuk ngajar. Mereka punya kehendak bebas. Sedangkan seluruh Kristen yang ada di muka bumi mengatakan bahwa ajaran PL dan PB itu bersumber dari Yesus. Pertanyaan saya Pak, tolong ini waktu begitu ya, tolong. Mana ajaran Yesus menurut Pak Rudi selama mengajar 3 tahun, mana itu? Apakah berbentuk buku atau berbentuk lisan yang telah dirangkum oleh keempat penulis ini? Kalau Paulus nggak perlu Pak, Paulus itu hanya semacam surat ya. Pertanyaan saya itu tadi Pak, tolong ditelah baik-baik. Mana ajaran yang diajarkan oleh Yesus selama 3 tahun? Kalau memang nggak ditulis di PB, silakan Pak. Kenapa tidak ditulis di PB? Mana ajaran Yesus kalau memang tidak ditulis di PB? Saya bingung melihat pertanyaan kalian ini, saya heran. Yesus itu ketika berbicara tidak ada dibilangnya, ini saya ambil dari PB loh, ini saya ambil dari PL. Enggak ada itu. Tetapi Yesus menyampaikan saja, ya kan? Yang membuat itu menjadi PB dan PL kan sudah saya jelaskan. Tukang kanon, orang yang mengumpulkan semua kitab-kitab itu. Karena setelah Yesus datang, perjanjiannya dengan manusia adalah mengenai darah dan daging. Kalau zaman dahulu, kan sudah saya jelaskan, itu melalui hewan-hewan itu. Zaman dahulu, keselamatan hanya kepada bangsa Yahudi. Itulah perjanjian Allah dengan bangsa Yahudi juga mengenai sunat. Setelah Yesus datang, berubah menjadi baptis. Ya, dan perjanjian itu adalah untuk semua umat manusia. Tetapi mengenai itu kasih karunia lagi. Tidak lagi orang semua dunia bisa berharap Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Tidak bisa itu lagi. Ya, jadi begini Pak Rudi. Tadi dari awal kan Pak Rudi mengatakan bahwa Yesus itu mengajar tidak mempergunakan PL, tidak mempergunakan PB. Dari awal kan begitu Pak. Setuju ya? Setuju. Artinya Yesus mengajar tidak tertulis. Tidak ada yang memerintahkan dia, "Hai Yesus, ini kau pakai untuk mengajar." Jadi semua yang dilakukan Yesus atas kehendak bebasnya sendiri. Kan begitu Pak Rudi. Sekarang pertanyaannya, yang diajarkan Yesus selama 3 tahun itu mana Pak? Mana? Tunjukkan kepada saya. Mas Sandi dan Mas Rudi, ini sudah mulai habis. Silakan dijawab sambil closing ya. Nanti ditutup oleh saya jawab Mas ya. Sandi. Saya jawab, saya sudah menjelaskan. Ketika Yesus berfirman, Yesus tidak pakai kitab-kitab lagi, tetapi sudah luar kepala. Ucapan Yesus itulah yang ditulis. Dan pewartaan kitab suci kan ada yang turun-temurun. Ada yang didengar oleh kesaksian. Ada yang diilhami Roh Kudus. Nah, murid-murid mulailah menulis. Bukan Yesus yang menulis. Yesus tidak ada membawa kitab suci kemana-mana. Tidak. Karena dia adalah firman Allah. Semua ucapannya firman Allah. Ya. Jadi kalau kamu bilang kamu mau menjebak saya mengenai PL dan PB. PB aja ada setelah Yesus datang. Nanti kamu akan mengatakan, berarti yang diucapkan Yesus di PB enggak ada dong. Begini Bogono. Artinya Yesus dibawa kitab. Tidak. Yesus berbicara langsung kepada manusia, itulah firman Tuhan. Oke? Ada lagi yang baru, tolong dikasih waktu misalnya. Oke Pak Rudi. Langsung diaktifkan. Terima kasih untuk closingnya untuk Mas Andi. Silakan Mas Andi untuk closingnya. Nanti kita buka tema lagi ya. Oke. Saya pakai 2 menit untuk closing. Kalau bisa jangan closing lagi dong. Saya kan menjawab punya dia. Enggak. Saya closing aja untuk pribadi saya Pak. Jadi waktunya saya closing aja untuk pribadi saya. Kamu bertanya, saya jawab. Kamu bertanya, saya jawab. Tadi itu saya menjawab. Tidak ada closing-closingan. Saya punya hak juga. Saya punya hak juga. Kamu sudah punya hak bertanya. Aku menjawab. Atau saya bertanya sama kamu 15 menit. Sanggup nggak? Ini gini Mas Rudi, di closing supaya apa? Ada tema baru. Kalau Andi kan sudah saya closing. Menjawab. Ini, iya kamu closing. Andinya kan belum. Sekarang Andi di closing saja. Kalau gitu saya belum closing dong. Tadi saya hanya menjawab. Tadi kan sudah saya tanyakan. Sudah saya omongkan. Dijawab langsung closing. Silakan sekarang tak kasih waktu lagi untuk closing. Handi dulu closing baru saya. Oke, silakan Mas Andi closing. Oke, baik. Terima kasih. Dari awal kita tadi sudah berbicara. Pak Rudi mengatakan Yesus itu mengajar dari kehendak bebas. 1.
Padahal Yohanes 17:3 itu Yesus hanya mengaku utusan. Utusan adalah diutus, tentu akan disertakan dengan bukti pengajaran dari yang mengutus dia. Bahwa inilah yang kau ajarkan, segala firman yang telah kuterima akan kusampaikan kepada mereka. Nah, tidak ada satupun orang Kristen di dunia ini termasuk Pak Rudi bisa menunjukkan mana itu firman yang diajarkan oleh Yesus. Hanya keempat Injil yang dikatakan sudah dikanonik. Lukas berkata, aku melihat tidak bisa membuktikan bahwa yang diajarkan oleh Yesus atau firman yang dibawakan oleh Yesus, Pak Rudi tidak bisa memberikan bukti kepada saya. Terima kasih. Terima kasih untuk closing. Closing dari Silakan saya. Mas Rudi untuk Ya. di closing. Jawab Closing juga dari bisa saya. langsung closing ya. Ya, Jawab sip, langsung sip. closing. Ya, saya heran melihat Hendy ini. Pertama dia menanya saya bukan mengenai apakah Yesus menyampaikan firman kehendak bebas, tidak, itu ditanya dia. Apakah Yesus punya kehendak bebas? Tolong sebutkan satu. Saya bilang makan ikan goreng contohnya. Kalau dia berfirman, itu adalah yang sudah saya katakan. Firman bersama-sama dengan Allah, maka firman adalah Allah. Dan Yesus sudah mengatakan, seluruh yang saya ucapkan berasal daripada yang mengutus aku. Tidak pernah saya katakan tidak. Jadi ketika Yesus menyampaikan firman, tidak lagi pakai kitab PWLPB, tapi ucapan dia itu langsung dari Tuhan. Ya, jadi jangan dipelintir-pelintir ucapan saya. Dan perlu diketahui, kalau katanya tidak ini, itu kan menurut dia. Dia langsung menyimpulkan, dia langsung membuat penilaian, itu tidak dibenarkan dalam debat. Biarkan argumen menjawab argumen, jangan disimpul-simpulkan. Oke, sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Mas Rudi. Bapak baru tampilkan waktunya ya, biar mantap. Oke, Timar untuk AR, tolong timernya dipersiapkan. 10 menit satu orang kayaknya cukup lah ya, 10 menit satu orang. Biar banyak. 15 menit lah, 15 menit aja. Oke, biar banyak yang bertanya. Karena di sini ada teman kita Yahudi juga. Barangkali teman Yahudi mau ikut diskusi? Yahudi apa orang Indonesia? Enggak, maksudnya agama Yahudi itu orang Indonesia juga. Oh, bagus. Silakan dia masuk, silakan. Saya yang bertanya. Berapa menit, ada Mas Billy, ada Mas Billy. Oke ya. Kita kasih waktu 3 menit selama 15 menit ke depan. Oke, sip. Oh iya. Biar ini banyak yang pesertanya di sini. Santai Mas Rudi ya. Ya. Jangan merasa dikeroyok lo ya. Oh, santai. Aku nanya dulu sama Yahudinya, penasaran aku. Boleh, silakan. Itu ada Mas Billy, ada Mas Ishak. Silakan, masih belum ada sesi timer. Sekarang silakan mau. Tidak, timer. Kenalan dulu. Mana orangnya? Itu ada Mas Billy. Silakan Mas Billy. Saya nggak lihat di layar saya ini Billy. Yang ada itu Hendy, Zulfikar sama si Topeng monyet. Itu ada yang tulisannya itu. Bantri ada. Mana nih? Tampilkan aja dia langsung ke depan, ke atas ini biar enak aku ini. Silakan Mas Billy untuk speak up biar muncul. Oke, silakan Mas Billy. Halo. Shalom Aleichem. Shalom Aleichem, akhi. Ada Mas Valen juga. Silakan Mas Valen untuk speak up. Halo Valen. Ada Mas Ishak juga. Halo, salam semuanya. Salam Bro Rudi. Apa kabar? Udah pernah jumpa. Ada juga Mas Ishak itu. Silakan Mas Ishak. Assalamualaikum. Oke, silakan. Kita perkenalan juga ya. Sekarang kita buka tema. Gimana temanya ini? Mas Ishak, Mas Valen, Mas Billy, Mas Rudi. Saya hanya bertanya mereka Yahudi kan? Agama Yahudi mereka? Betul. Oke, saya bertanya tentang agamanya aja. Tentuin satu orang dulu, Bro Ishak, Billy, apa Valen yang ngomong dulu? Bebas, silakan kalian. Bebas saja. Ini masih belum terwujud ini, biar berkenalan dulu, biar saling tanya dulu. Nanti kalau sudah Bang Jul, bentar Bang Jul. Bang Jul. Iya, langsung aja. Enggak, ini kan Bang Rudi kan merilai punya saya nih, jadi nggak bisa ikut-ikutan ditutup, bikin tema baru, jadi punya saya ikut meluncur aja, jalan terus aja. Oke, nggak apa-apa, langsung aja. Oke. Silakan. Pak Dhani udah hand raise tadi, Bang. Oke, silakan yang hand raise. Mana tadi si Billy? Abang Ziad, sebentar. Abang Ziad ada apa, Bang Ziad? Enggak, Mas Pak Dhani itu tadi udah hand raise dari tadi tuh, kasihan. Gimana kalau kita kasih kesempatan? Bagaimana kalau kita kasih kesempatan? Karena tadi Bang Rudi sudah dengan Muslim, bagaimana sekarang dengan Yahudi? Ada kan di sini kebetulan ada. Jangan bahas usul dulu, karena ada yang hand raise dari tadi. Mas Jan sudah satu rutin. Sekarang Pak Dhani apa? Silakan Pak Dhani.
agak dipercepat ya. Oke, Pak Dani nggak respon. Abang Jia sudah ya. Imanes, apa yang mau diomongkan? Silakan. Halo. Halo. Ya, silakan Pak Dani. Halo. Ya, silakan. Oke, Bang Rudi, kita langsung aja minta waktu 15 menit. TikTok aja. Saya bertanya aja ya. Pak Dani. Kan tadi sudah Islam, Mas Andi dengan Mas Rudi sudah, Islam dengan dari kita sudah. Sekarang ini lebih enaknya dengan Yahudi karena di sini ada teman kita Yahudi, jadi kita bergilir gitu loh. Ya, Oke, silakan. Gitu kan? Gitu ya. Nanti habis itu sama Islam lagi. Nah iya, Umi juga bilang begitu. Silakan Mas Isyad. Kalau saja Saya mau Om. tanya sedikit mungkin Bang Rudi. Apakah benar kalau misalnya yang Anda katakan tadi itu Yeshua tidak pernah mengajar dari Torah? Apakah benar seperti itu? Dan apakah yakin seperti itu? Nah, saya jawab, itu dipelintir loh. Saya tidak pernah mengatakan tidak pernah mengajar dari Torah. Tadi katanya tidak memakai PL. PL PL kan belum ada. Loh, Bentar. PL itu bukan hanya Torah. Ya, Di wait. situ masuk yang Wait. Saya pertanyaannya belum selesai gini. Karena pertama gini, istilah PL itu bukan kitab Israel. Pertama ya, istilah PL itu bukan kitab Israel. Kalau ingin menyebut kitab Israel itu apa, di dalam istilah kami namanya juga bukan Tanakh. Namanya Hamikra. Apa arti Hamikra? Artinya perkumpulan. Perkumpulan apa? Teks, tradisi lisan, dan sebagainya itu Hamikra namanya. Nah, apakah Yeshua tidak pernah mengutip dari Torah? Pernah. Tetapi tidak dinamakan sama Yesus itu adalah PL. Kan kita bicara PLPB tadi. Nah, saya tidak memakai PL karena saya bukan orang Kristen nih. Saya bukan posisi orang menjawab. Kristen. Sebentar. Saya posisi menjawab. PL Jangan itu tentu saja. dipelintir ucapan saya. Ucapan saya bukan memelintir. Saya nggak peduli dengan istilah PL. PL saya nggak peduli. Tapi apakah Yeshua tidak pernah membaca Torah atau mengajarkan Torah? Yesus tidak pernah membaca lagi karena dia langsung diberitahukan Tuhan apa yang mau diucapkannya. Betul, Yesus pergi ke Allah umur 12 tahun. Orang di sana. Bagaimana? Sekarang gini. 12 tahun. Tunggulah aku jawab, geng. Bagaimana? Lalu yang di Markus 12:29 itu kutipan dari mana? Bro, tunggu dulu. Aku jelaskan. Bahwa semua ucapan Yesus adalah firman Tuhan. Tidak lagi Yesus bawa kitab, terus dibaca, dijelaskan sama orang. Tidak lagi. Ketika dia menjelaskan tentang Markus 12:29, itu kan satu poin khusus. Itu dia ngambil dari mana? Yesus tidak mengambil dari mana, tetapi dari sorga langsung. Sorga yang berbicara. Ya yakin dong, karena aku dan Bapak Coba lihat adalah di satu. screen. Coba lihat di screen. Ya silakan di screen. Ya. Coba baca teks itu, coba yang keras. Yang teks yang mana? Aku nggak bisa bahasa Ibrani. Oke, yang Syria? Kenapa? Yang Syria? Syria, saya nggak tahu mana Syria nih. Amar la Yeshu katmai min kulahun pokdane. Syama Israel Maria alahan Maria khathu. Wa ya'an also Yeshua reshit kolham miswadhi. Syama Israel Hashem alhan Hashem ahad. Apakah itu perkataan dia atau mengutip dari Torah? Kalau Yesus itu bagi kami adalah Tuhan, dia tidak mengutip-ngutip, tapi langsung yang diucapkannya itu berasal dari sorga. Bagaimana kalau ternyata ini ada di Torah? Memang ada. Apa Berarti yang diucapkan Yesus bukan karena mengutip. Kalau mengutip, Yesus membawa kitab itu dikutip-kutip. Ini tidak. Yesus sudah melafalkan langsung. Saya melafalkan tanpa membawa kitab loh. Jadi gini, saya datang main ke rumah Bang Rudi. Kamu melafalkan tanpa membawa kitab, tapi kamu membaca terlebih dahulu. Tidak membaca. Tidak membaca. Hafal di luar kepala. Yesus tidak hafal tuh. Yesus mengatakan apa yang kuucapkan tidak berasal daripadaku. Jadi usia 13 tahun Yeshua belum pernah bar mitzvah, begitu maksudnya. Saya tidak bilang begitu. Faktanya mereka kalau umur 13 tahun orang Yahudi melakukan bagaimana apa? sih kau berdebat? Saya nggak bisa menjawab. Saya bukan debat, saya nanya. Tapi kalau ada kamu klaim-klaim di dulu, sini. saya jawab dulu. Ada klaim yang perlu diluruskan. Pertama, Saya apakah Yeshua usia 13 tahun pernah melakukan ritual bar mitzvah? Ngerti konsep berdebat atau berdiskusi. Kamu bicara sendiri ya, bicara sendiri lah kau. Dengarkan saya. Emosi lucu. Kamu sebentar. Oke. Yahudi gadungan. Dasar kamu ini nggak tahu ada. Yahudi gadungan. Oke ya, saya mute, kondisinya sudah kondusif. Oke ya, kalau gitu kita pakai timer. Ya, pakai timer. Silakan timernya di share dulu biar enak. Tadi kan pakai timer saya minta.
Iya, tadi kan perkenalan dulu, kan sudah mengkerucut ini. Oke ya, kita mulai pakai timer. Oke. Oke, saya bertanya lagi sama dia. 3 menit ya. Ya, saya bertanya sama Siap. dia ya. Oke, Mas ya, yang lainnya tolong di mute dulu, di mute sendiri-sendiri ya mic-nya supaya nggak mengganggu. Silakan 3 menit untuk Mas Rudi, apapun itu menjawab atau mengcounter silakan. Saya nggak menjawab lagi, saya bertanya sama dia. Silakan. Kamu orang Indonesia apa orang Yahudi asli? Tolong dijelaskan. Ani Israel benar Syameri. Oke. Saya nggak tahu apa kamu ucapkan. Yang saya inginkan kamu orang Indonesia asli atau orang Yahudi asli, silakan. Ani Israel benar Syameri benar. Saya tidak tanya itu. Saya tanya kamu orang Indonesia asli apa orang Israel asli, Yahudi asli? Ani ben Israel benar Syameri benar Temani. Oh, berarti kamu Bani Israel. Apakah demikian bisa saya katakan? Ani Yahudi. Oh, saya nggak tahu apa kamu bilang. Ini kita ini sekarang mau berdiskusi atau apa? Kalau mau songoni husukum matuho. Ise do babam. Ani lo mevin siapa maksud? Ani. Asa unang saling Ani lo mevin siapa? Ini orang ini nggak ngerti. Oke. Saya mute dulu biar enak. Ini timer sudah dipakai gini. Mas Rudi, saya kasih waktu 3 menit. Ya. Kalau nanti bertanya langsung ini mati nih, push langsung. Tak ganti kepada Yahudi 3 menit. Jadi enak. Kalau nanti dalam waktu 3 menit itu Mas Rudi bertanya, otomatis menjawab, timernya ini nggak berfungsi. Bisa dipahami kan? Maksud saya begini. Kita bertanya jawab, betul aja 10 menit sudah atau 15 menit. Maksudnya TikTok selama. Gak usah ngatur kamu di sini, gak usah ngatur. Ini kan begini. Mengajukan. Gak usah ngatur kamu. Tadi kamu berusaha ngatur, saya dengar. Mana ada? Ini Yahudi abal-abal ini saya yakin ini bukan Yahudi. Saya kasih waktu 3 menit aja ya. Oke, silakan timer dimunculkan. Oke, timer. Gak bisa apa-apa, Rudi. Gak bisa apa-apa. Yang lainnya tahan dibuktikan dulu. saja nggak bisa apa-apa. Oke, Mas Rudi, kita kasih waktu 3 menit. Ya. Sekarang gitu sama Bam Tri aja dong. Sama Bam Tri aja sama Runi. Jangan. Masih ada pilih dengan Ishak. Saya mau tanya sama Yahudi abal-abal ini, nggak jelasin Yahudi. Bentar, Mas Rudi. Oke ya, untuk teman-teman yang di live comment di YouTube, kita akan memasuki babak baru lagi, diskusi antara sang berdebater dengan teman kita Ishak bin Abraham dari Yahudi. Waktu selama 3 menit, saya persilakan untuk dimanfaatkan kepada Rudi. Silakan. Kang Jo, sedikit Kang Jo. Jangan nyerang pribadi dong, biar seru. Oke. Taman. Tolong. Oke. Yang lainnya tolong ditahan dulu. Jangan banyak usul dulu. Silakan, Mas Rudi. Ya. 3 menit. Saya mau bertanya, dia benar-benar jadi Yahudi atau dari mana? Jangan tolong dijawab ya. Dalam bahasa Indonesia. Singkat aja dulu sebelum 3 menit ini. Karena saya ragu. Karena dari cara dia emosi, bukan itu cara-cara Yahudi. Kalau Yahudi mau marah dari dulu, mereka akan mengajukan ke Mahkamah Internasional tentang Kristen dan Islam. Sekarang jawab dulu. Kau Yahudi betulan apa tidak? Biar saya tahu, jangan saya terlepas omong. Singkat aja dulu. Ya atau terserah kau bagaimana jawab. Itu masih dulu. Nggak usah pribadi, langsung yang sesuai debat aja. Yang bahasanya apa. 2 menit 27 detik. Iya, nggak usah serang pribadi. Ini dijalankan langsung. Loh, saya harus tahu dong. Karena pertanyaan saya. Karena apa pentingannya apa mau mengetahui pribadi orang? Mendingan kita membahas apa yang ingin dibahas. Saya bukan nanya pribadi, saya menanya dia Yahudi benaran karena dibilang itu kan Yahudi. Itu kan pribadi, Mas. Gitu. Dia kan sudah tahu saya bukan Yahudi. Kenapa dia pakai bahasa Yahudi menjawabnya? Iya. Ya nggak bisa dong. Makanya bahas aja apa yang ingin dibahas, nggak usah pribadinya gitu. Saya tidak nanya pribadi, saya mau yakinkan Yahudi itu pribadi. Karena itu berpengaruh. Kalau dia bukan Yahudi, mengaku-ngaku Yahudi, terkutuk dia. Yahudi apa sih menurut kamu, pemahaman kamu Yahudi ini itu siapa apa? Ini yang jenggotan ini datang-datang bertanya-tanya? Kamu yang mau saya lawan. Kalau kamu yang mau saya lawan, buat. Kenapa kamu kok emosi terus dari tadi? Saya nggak emosi, saya nggak bicara. Nadanya tinggi terus. Nggak tinggi. Tadi dia membentak. Tenang aja, tenang. Ya, slow, kalem. Makanya kamu diam dulu, nanti giliranmu santai, bro. Iya, makanya
1 menit sadarkan 20 aja detik. apa Saya yang lawan ini, admin lucu saya. Yang saya lawan ini siapa? makanya gitu apa yang mau dibahas aja gitulah. Misalnya ayat ini gitu lebih enak. Saya Gitu. tidak nanya ayat. Saya harus pastikan dulu dia Yahudi apa enggak. Terkutuk dia kalau enggak Yahudi mengaku Yahudi. Karena hukum itu hanya berlaku untuk Yahudi. Mulai dari perjanjian Abraham sama keturunannya. Itu tidak berlaku kepada orang yang bukan Yahudi. Paham Oh nggak? salah dong. Kenapa salah? Iya Ini satu perjanjianku katanya di kepada dalam Abraham. di dalam Alkitab ditulis satu hukum Tunggu, berlaku kamu yang bagi menjawab apa yang Israel. tadi. Ini siapa ini? Sama, itu juga Yahudi Bang Rudi, itu juga Yahudi. Tidak ada Yahudi nih, wajahnya nggak ada wajah Yahudi kulihat. Itu Bang Billy Ya Yahudi. kamu juga nggak wajah Kristen. Loh, Wajah kamu kenapa bukan wajah tidak? wajah kamu wajah Parmalim. Yahudi itu bisa dikatakan menjadi satu golongan. Wajah kamu wajah Parmalim. Ya tak masalah. Kristen nggak begitu. Asal aku tidak mengaku-ngaku Yahudi, tapi bukan Yahudi. Makanya kamu wajah Parmalim kok. 15 detik. Wajah Parmalim mau Yang wajah saya lawan Kristen. siapa ini adminnya gak tegas? Buang itu orang itu. Si brewok itu buang. Kamu kok Iya, iya. aneh Iya. ya. Buang Tapi dulu sih itu. ya. Oke, waktu untuk Rudi sudah habis ya. Nah, lebih Oke, bagus silakan habis. dari pihak Yahudi, Mas Ishak. Baik, Jangan pribadi dong. Nggak seru ah. Saya sedikit Iya, jangan menambahkan. pribadi. Pertama, pertanyaan dia, relevansinya, signifikansinya tidak ada. Kenapa? Karena saya juga nggak pernah nanya dia Kristen dari mana, golongan apa, denominasi apa, siapa yang membaptis dia, itu nggak penting bagi saya karena dia itu bukan siapa-siapa saya, Bagi keluarga saya saya itu juga penting. bukan. Mas Bagi Rudi, saya itu jangan penting. dijawab. Jangan dijawab dulu. Ini Kenapa waktu, jangan dijawab? Tadi saya waktu 3 menit. Waktu saya tadi yang menjawab si brewok. Karena kamu bertanya. Ya, Makanya saya dijawab. bertanya bukan sama si brewok, tapi Sekarang sama waktunya, si yang sekarang tadi. waktunya Yahudi Tenang, untuk tenang, Bang Rudi. bertanya. Silakan Tenang, Bang Lucu. Rudi. Mas Ishak. Ini Baik, apa-apa. baik saya lanjutkan. Jadi Oke, silakan. pertanyaannya tidak penting dan saya juga nggak pernah bertanya dia dari mana. Itu Pertama penting. karena saya Karena saya kalau tidak bukan menganggap Indonesia, kau dia tidak keluarga berhak saya. mengambil hak kesulungan Yahudi. Dia bukan ada. keluarga saya sehingga saya nggak perlu bertanya dia dari mana, dibaptis oleh pendeta siapa, Langsung dari aja suku Sak, apa. langsung Sak. Itu nggak Pertanyaan, penting Sak. dan Tadi si kalau Ben, saya sekarang si Sa. dan pertanyaan Gimana saya ini? seperti yang tadi, Saya lawan. apakah Yeshua usia 13 tahun tidak pernah melakukan bar mitzvah? Kalau dia tidak pernah melakukan bar mitzvah, maka dia bukan orang Israel. Gitu. Orang Israel ketika usia 13 tahun pasti melakukan bar mitzvah, dan apa yang dia baca saat melakukan bar mitzvah dan waktu dia masuk ke dalam yeshiva, apa yang dia pelajari di dalam yeshiva selama 5 tahun. Kalau itu nggak bisa dijawab, berarti saya ragu kalau Yeshua adalah orang Israel. Sudah itu aja dijawab. Oke, saya jawab langsung saja kelas. Bentar, reset. Oke, 3 menit ke depan.